Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Elan Mailiantos, Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan basis data dan teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu perancangan basis data pada sistem perpustakaan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Husniawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Mudin. Yang ketiga Lydia Sari. Yang keempat Siti Naina. Dan yang kelima ada Wildan Afandi. Sebelum ke materi, saya akan membacakan abstrak terlebih dahulu. Perancangan basis data merupakan proses membuat desain yang mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Pemanfaatan basis data pada bidang perpustakaan memungkinkan untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Salah satu aspek yang sulit dalam perancangan database adalah bahwa perancang, programmer, dan pemakai akhir cenderung melihat data dengan cara yang berbeda. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan sebuah metodologi yang menggunakan prosedur, teknik, peralatan, dan dokumentasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses perancangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development. Metode perancangan basis data menggunakan metode DBLC atau Data Based Life Cycle. Dengan variabel penelitian adalah perancangan basis data perpustakaan sekolah dengan model data relasional. Nah, aspek penelitian meliputi konseptual database design, logical database design, dan physical database design. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan 7 tipe entitas konseptual, menghasilkan diagram hubungan entitas dari ketujuh entitas tersebut pada logical, dan menghasilkan rancangan fisikal yang terdiri dari tabel kategori, penerbit, penulis buku, anggota, transaksi, dan detail transaksi. Baik, selanjutnya ke materi pertama kepada Naidna, kami persilakan. Mereka langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah aspek yang paling sulit dalam perancangan database? Yang kedua, bagaimana metode yang digunakan pada penelitian? Yang ketiga, apakah penelitian diperlukan sebuah metodologi? Yang keempat, bagaimana hasil yang akan didapatkan pada penelitian ini? Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, perancangan basis data perpustakaan disusun dan dirancang sesuai dengan konsep DBLC atau Database Life Cycle. Penelitian ini mengarah pada perancangan basis data relasional yang meliputi konseptual database design, logical database, design dan cycle database design. Nah, yang ketiga, penelitian diperlukan metodologi yang menggunakan prosedur, teknik, peralatan, dan dokumentasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses perancangan. Yang keempat, penelitian ini menghasilkan diagram hubungan entitas dari ketujuh entitas tersebut pada logical dan fisikal. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan bagian untuk memanipulasi basis data seperti pengaksesan data, penghapusan, penambahan, dan pengubahan data. DML juga dapat digunakan untuk melakukan komputasi data. Contoh seperti gambar di samping ya, ada tombol insert, delete, update, dan lain-lain. Selanjutnya ada DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut di database, tabel, atribut kolom atau field, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok perintah DDL adalah seperti create, alter, dan drop. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua, kepada Wildan Afandi, saya persilakan. Langsung saja, di sini ada DCL. DCL itu Data Control Language, adalah salah satu komponen SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Pengontrolan yang dimaksud di sini meliputi pengontrolan terhadap hak user dan pengontrolan terhadap suatu transaksi. Apakah akan disimpan secara permanen ke dalam database atau ke dalam dibatalkan. Selanjutnya yaitu ada IRD perpustakaan. Bisa dilihat di sini memiliki atribut yaitu kategori yang pertama, kedua penerbit, ketiga penulis,
keempat buku, kelima peminjaman, keenam transaksi, dan terakhir ketujuh yaitu anggota. Nah, baik, kita langsung saja ke langkah-langkah yang pertama. Langkah-langkah membuat database perpustakaan. Baik, di sini teman-teman wajib sudah menginstal Exam ya. Setelah menginstal Exam, kita langsung saja ke menu seperti ini. Kita klik Start pada Attach dan MySQL. Setelah sudah diaktifkan, maka kita klik Admin pada MySQL. Lalu sudah masuk seperti ini, tinggal kita klik basis data dan disitu beri judul yaitu buat basis data perpustakaan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada pemateri ketiga, kepada Lahmudin, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat database perpustakaan. Nah, pada tabel anggota kita tambahkan atribut seperti kode anggota, contohnya nama, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor telepon, alamat dengan kode anggota sebagai primary key. Nah, baik, selanjutnya yaitu pada tabel buku kita tambahkan atribut. Contohnya seperti kode buku, kemudian kode penerbit, kemudian kode penulis, kemudian kode kategori judul buku dengan kode buku sebagai primary key. Kemudian pada tabel kategori kita tambahkan atribut, contohnya seperti kode kategori, nama kategori dengan kategori sebagai primary key. Baik, kepada pemateri terakhir, kepada Lydia Sari, saya persilahkan. Selanjutnya, pada tabel peminjaman kita tambahkan atribut seperti ID peminjam, kode buku, kode transaksi, tanggal peminjam, tanggal kembali, jumlah buku dengan ID peminjam sebagai primary key. Selanjutnya, pada tabel penerbit, tambahkan atribut seperti kode penerbit, nama penerbit, alamat penerbit dengan kode penerbit sebagai primary key. Lanjut, pada tabel penulis kita tambahkan atribut seperti kode penulis, nama penulis, alamat penulis dengan kode penulis sebagai primary key. Yang terakhir, pada tabel transaksi kita tambahkan atribut seperti kode transaksi, tanggal transaksi, kode anggota dengan kode transaksi sebagai primary key. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sampai di sini materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.